Semangat pagi. Dari tadi saya belum dengar yel-yel. Boleh berdiri? Yo, berdiri. Kata Pak Jaswa, biar nggak ambil gitu. Berdiri. Saya punya yel-yel. Semoga menjadi ruh buat kita semua. Orang-orang yang yel-yelnya singkat saja. Kalau saya katakan micro goal, Bapak Ibu tangannya begini, ya. Yes. Bisa? Bisa. Kalau saya bilang Indonesia Mas, tangannya ke atas, bisa. Kita mulai ya. Coba tangannya relax dulu. Jangan begini Bu, beda. Oke. Micro goal. Yes. Indonesia Mas. Bisa. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk lagi, boleh. Masya Allah, luar biasa. Ini kita CDC kayaknya rada retak-retak nih. Gara-gara kita bilang Indonesia Mas. Setuju atau setuju banget sih? Setuju banget, harus setuju banget. Itu maksud Bosman. Kenapa kamu harus ke luar negeri? Tuh lihat, tuh belajar di sana, pelajari semuanya, bawa pulang ke Indonesia, meskipun masih kau simpan di dalam kepala kan gitu. Ini nanti akan mendongkrak semangat kita, wawasan kita untuk bangsa dan negara kita. Di Singapura harus banyak sabarnya, tapi efeknya lumayan. Sabarnya apa? Di Singapura marka jalan buat saya is the best, terbaik. Ya belum lihat negara lain sih ya. Baru situ. Mudah-mudahan tur Eropa, World Tour ya, kita nyampe, amin. Kita melihat marka jalan, ya. Mau naik bis, ya harus di halte bis. Gak bisa kayak di kita gitu kan, ngejar-ngejar bis gitu kan. Mau celaka, mau jatuh, bodo amat gitu kan. Ketika mau nyebrang, ada perbedaan mencolok. Lampu merah bukan hanya untuk kendaraan, tapi untuk manusia. Ini penting banget Bapak Ibu. Semua teratur, ya. Kita akan kelihatan bego gitu kan, kalau kita melanggar aturan itu. Ya kan? Saya bilang sabar, bukan di Indonesia ini. Ya, nggak ada kepot-kepotan di sini. Ya? Nggak ada itu. Jadi kita benar-benar bis juga eksklusif gitu kan. Dan penjadwalan semua on time. Itu pelajaran penting. Nah, seperti itu manfaatnya ya. Dan kita melihat semua gitu kan, kemajuan tadi Malaysia, tadi Singapura, termasuk kapal cruise. Kita di sana dialog dengan Bosman. Bosman menggugah pikiran kita, berdialog dengan santai. Perhatikan cruise. Sebuah kapal di atas bahtera, kapal besar banget, 15 dek, 15 lantai, ada semuanya di situ. Makanan lengkap, sayang buah-buahan gak ada durian gratis. Tetap aja beli di Pinang mahal. Itu ya, buah-buahan ada semua gitu, makanan komplit, gitu ya. Pak Mardigu mengajak kita berpikir, kapan Indonesia punya kapal besar seperti ini? Digemari sama seluruh masyarakat dunia. Seperti itu. Ya. Banyak hal yang mesti kita gali, bukan sekedar gali emas. Kata Napoleon Hill, lebih banyak emas ditambang dari pikiran dibanding diambil dari perut bumi. Oke, sekarang kita belum punya emas banyak, tapi jangan pernah berhenti untuk menggali pikiran, untuk maju, untuk berhayal setinggi-tingginya. Menghayal gratis, ya kan? Menghayal aja gak berani. Lu ngayal jangan tinggi-tinggi, kita jatuh sakit. Gimana jatuh sakit orang hayalan kok?
Emang gue naik ke pohon? Di sini ya? Di situ ya? Nah, Bapak Ibu, bukan soal cruise dan di luar negeri yang hebat-hebat itu, tapi perhatikanlah para leader, para cruise achiever meraih itu yang hanya hitungan 2-3 bulan. Saya kurang dari 3 bulan meraih itu dengan jaringan organik. Gak ada tuh tutup-tutup dari uang saya. Terus sampai di titik akhir, kurang 1 titik, saya kejar dan tercapai menjadi leader. Besoknya MLP Bekasi, saya tampil, saya sudah leader. Kenapa? Karena ketika kita berbisnis, setelah itu adalah bekerja, Bapak Ibu. Kerjakan bisnis Anda. Tadi 8 angka sukses sudah jelas, bahkan direview, diulang-ulang. Semua yang ada di 8 angka sukses adalah skill, kewajiban yang harus Anda punya. Gak boleh enggak. Saya nggak bisa presentasi, gak ada alasan. Semua bisa diraih dengan belajar. Apa begini saya nggak belajar? Saya belajar. Ya, saya belajar. Caranya belajar gimana supaya Anda bisa presentasi? Tonton 10 kali presentasi. Lihat, ya, yang ada para pebisnis ini, Anda saksikan ya. Anda pelajari, Anda analisa bagaimana cruise achiever. Itulah orang-orang yang selalu di setiap agenda MLP hadir. Betul ya? Saya hadir. Ini MLP ke-6 yang saya hadiri. Undangan MLP Purwokerto, cus ke sana. Undangan yang ke Yogyakarta, cus ke sana. Ke Bandung, Jakarta, Bekasi ya pagi. Akhirnya ada hasil tanpa saya mikirin. Ya, dengan begini saya capek-capek datang MLP. Hasilnya apa? Gak usah dipikirin. Ketika Anda paham sebuah bisnis, ya, mengharuskan Anda pinter, mengharuskan Anda punya skill, ikuti setiap agendanya. Itu aja. Kan asik kumpul begini, betul gak? Silaturahim besar, silaturahim akbar. Silaturahim itu bawa rezeki, bener ya? Kenalan, saling sharing, mendengarkan adejan kayak gini. Pasti ada rezeki yang Anda bawa pulang. Pasti ada sesuatu yang belum Anda punya. Kan seperti itu. Saya pun terus belajar dari rekan-rekan sesama leader, belajar dari Pak Joshua. Bahkan sering ingat mukanya ya, cara dia ngomong gitu kan. Lagi anak-anak saya ingat itu. Orang-orang hebat saya belajar dari Kak Paula, Kak Papin, dan semuanya, para leader, Sobragu, ya. Apalagi ada tamu besar kita nih, Mr. Mat, wah, yang paham banget tentang emas gitu ya. Itu luar biasa. Bisnis jaringan, jangan pernah Anda benci. Bodoh sekali kalau Anda benci networking. Dalam bisnis jaringan ada silaturahim, betul? Dalam bisnis jaringan ada kerjasama, betul? Ada gotong royong, ada kerja berjamaah. Yang ngajarin siapa kalau gitu? Ya, kok ada yang alergi? Sayang banget gitu. Kalau ketika teman-teman nyampein ke sahabat MLM ya, bagaimana respon kita? Kaget? Udahan? Langsung alihkan pembicaraan? Tanya balik teman-teman. Ketika kita di-kick sama dia, kita menerangin plan bisnis, baru gambar lingkaran, lingkaran, terus ada lingkaran lagi di bawah 2, MLM ya. Nah terus kenapa? Ya tanya balik, emang kenapa MLM? Kita gali, ya, kita gali. Ada apa dengan MLM? Ya, atau ada apa kamu dengan MLM? Gali, ya. Oh, yang kamu keluhkan tuh nggak ada di sini.
kita terangin bisnis kita yang memang kata Kemendak bukan MLM. MLM itu tidak bisa dibangun dari barang yang harganya bisa diakses di Google, ya kan? Kita melihat harga logamulia.com, ya hampir sama dengan harga Microgold, atau mungkin sama. 0,01 gram kita ada di harga, kalau kita mitra berapa? 12.000. Berarti kalau 1 gram hanya berapa? 1,2 juta. Apa itu melewati harga pasaran? Buktikan kalau Anda punya emas antam 1 gram, ya, terus dipecah jadi 2, 0,5 gram, 0,5 gram, harganya jadi berapa? Jadi lebih mahal kan? Apalagi kalau logam mulia dipecah jadi 100 keping, 100 titik, ya wajar, harganya ada selisih. Ya, sampaikan pesan moral yang besar dari Microgold bahwa dengan gramasi yang kecil Anda bisa memulai menabung emas. Kok banyak kita ketemu sama teman yang akan bilang, kok jadi lebih mahal gitu ya? Mendingan gue beli di Antam gitu ya. Balikin, selama ini beli di Antam udah punya emas berapa? Kayaknya kalau lu belum pernah belanja di Antam, lu cuma beli 1 gram, di bawah 10 gram ditolak deh. Kita harus juga punya tambah wawasan bagaimana proses membeli emas di Antam, ya, supaya bisa ngeklik balik, gitu ya. Betapa yang ditawarkan Microgold adalah kemudahan-kemudahan dalam kita mempunyai gold asset atau menabung emas. Nah, Bapak Ibu, takutnya kelupaan disampaikan. Karena ini sesinya presentasi, saya mau menyampaikan pola ya ketika kita presentasi kepada orang lain. Ini pola presentasi untuk Microgold. Ingat saja polanya 3W 2H. W yang pertama, untuk W-nya ya. W ini why. Pertama why apa? Ada 3 why. Why emas. Dongkrak pemikiran dia tentang emas. Kenapa harus punya emas? Ceritakan sedikit sejarah dan fakta-fakta lainnya tentang emas. Yang kedua, why emas dengan gramasi kecil? Karena di sini kita akan bicara, orang masih beranggapan emas itu barang mahal, tak terjangkau, ada sebagian seperti itu. Maka kita berikan solusi. Kalau begitu kita butuh ya memulai dengan gramasi yang kecil. Kalau sudah masuk sini, berarti kita masuk kepada why Microgold. Kasih solusinya langsung. Kemudian 2H-nya adalah how. How yang pertama apa? How to join. Ketika orang sudah tertarik dengan bongkaran Anda di sini di 3Y, ajakin join. Joinnya gimana? Gampang banget, gitu kan? How the plan. Plan bisnisnya maksudnya. Nah, itu ya. Jadi ketika Anda presentasi terpola, ya, terpola.
dengan konsep 3W 2H. White emas. Kenapa harus punya gold asset? Kenapa harus punya emas? Kalau kita mengambil sebuah riset paling sontoloyo di dunia ya, risetnya begini Bapak Ibu. Katanya di Indonesia baru 10% orang atau warganya nih punya emas dengan gramasi besar. Sisanya 90% adalah orang-orang yang punya emas kecil-kecilan atau dengan gramasi kecil, bahkan tidak punya emas sama sekali. Sontoloyo banget kan? Itu yang mencetuskan siapa? Bosman Mardigu, owner dari Microgold. Ini riset luar biasa, fakta yang sangat menohok. Kita begini-begini punya pulau-pulau dengan emas yang berlimpah, ternyata baru 10% kok yang punya tabungan emas besar. 90% masih kere, nggak punya emas atau punya emas kecil-kecilan, baru beli dikit jual. Mentalnya masih begitu gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi dengan seperti ini gitu ya, kita harus dikuatkan dengan yang namanya visi misi. Saya mengingat visi misi Microgold itu gampang. Visinya Mi 2045 menuju Indonesia Emas 2045. Misinya 112. Gampang ingatnya kan? Tapi kalau tidak dikerjakan, hancur bangsa ini. Apa yang dicetuskan Pak Mardigu, seorang yang NKRI banget, itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita ada di dalamnya. Makanya kuasai ini pola presentasi. Niscaya teman-teman akan join gitu ya. Kuasai materi, plan bisnis. Coba saya cek, sudah hafal belum apa yang diberikan perusahaan dalam bentuk komisi? Ada berapa komisinya di Microgold? 2. Ada yang jawab lebih? Ada yang jawab 4? Ada yang jawab 3? Ada komisi apa saja? Referral. Berapa Anda dapat? 150.000. Per apa? Per BRO. Sudah pada bisa ngitung bonus? Sudah? Atau jangan-jangan buka akunnya aja belum ngerti? Ada bonus di situ nggak bisa di withdraw, nggak ngerti withdraw? Itu tanggung jawab upline-nya. Ya. Oke, komisi yang kedua apa? Komisi pasangan group sales. Ya. Pasangan group sales. Pengusaha besar pun bermain ini. Apalagi kita pengusaha dengan modal kecil. Kok nggak mau membangun group sales? Kan sayang banget. Pengusaha besar saja yang sudah menggelontorkan uang banyak, mereka membangun group sales. Mereka harus punya pelanggan dari jalur kanan, dari jalur kiri. Betul nggak? Supaya eksis terus perusahaannya. Bergabung di Microgold, diberi nama BRO. Singkatan apa? Business Right Owner. Bisnisnya milik siapa? Milik sendiri. Kerjakan sendiri. Maksudnya punya keinginan. Jalani 8 langkah sukses. Kalau saya klasifikasi 8 langkah sukses, poin 1, 2, 3. Itu poin minimal yang harus Anda punya. Poin 1, 2, 3 apa? 1, visi misi. Visi misi Microgold nggak usah dipikirin, kalau Anda jalan itu terjadi.
visi pribadi. Mau apa? Apa yang mau dicapai? Yang kedua apa? Komitmen. Sudah tahu visi misinya Pak Mardigus sehebat itu, Anda nggak mau komitmen. Sudah tahu visi misi pribadi Anda besar, Anda nggak mau komitmen ke saya. Yang ketiga apa? Make name list. 1, 2, 3. Ini harus lahir dari diri Anda, dari sanubari Anda. Kalau 1, 2, 3 nggak dikerjakan, jangan harap 4, 5, 6, 7, 8 akan terjadi. Karena 4, 5, 6, 7, 8 adalah skill. Mengundang itu skill bukan? Skill. Kalau nggak punya skill mengundang, ya, giliran ngundang hajatan gampang banget. Sebenarnya segampang itu Bapak Ibu. Ngundang makan gampang nggak? Ya seperti itulah ngundang bisnis. Ngajak ngopi gampang nggak? Ya seperti itu. Kok ya dipisahin, dibedain ketika berurusan dengan bisnismu, kamu anggap susah. Aduh, padahal kita mau nawarin duit, bener ya? Kita mau nawarin gotase, kok ya ragu-ragu. Ngundang, termasuk di acara ini, ya, challenge nih, para leader challenge. Bawa 10 undangan, itu namanya leader, gitu ya. Jangan bawa badan sendiri. Nah, ini terapkan juga ke semua teman-teman yang hadir di sini. Next, Anda juga leader. Terapkan. Skillnya dimulai dari nomor 4. Bisa ngundang orang nggak? Kan gitu. Kalau sudah bisa ngundang orang, bisa presentasi. Itu polanya. Kalau sudah presentasi, jangan lupa di follow up. Disitulah keputusannya terjadi. Banyak mitra-mitra saya gitu ya, atau mungkin pengalaman yang lain, presentasi, ada prospekan nih gitu ya. Ya saya seneng dong, bagi apren gitu ya, seneng. Di presentasi, habis itu gak di follow up. Yang tugas follow up siapa? Yang ngundang, yang ngajak. Makanya sekali lagi, 8 angka sukses itu kewajiban Anda Bapak Ibu. Bukan kewajiban apren, bukan kewajiban leader. Mereka bisa jadi apren, bisa jadi leader karena sudah menjalankan 8 angka sukses. Jangan sangka tidak berdarah-darah, tidak dengan berlumpus-lumpus. Sampai ada di tim yang tidak pernah tergoyah, diundang apa-apa menang baik, diajak ngomong diem aja, di grup hadir, cuma mantau kayak intelijen gitu. Tiba-tiba saya nge-share foto cruise, dia bilang asik banget, tahu-tahu jalan-jalan. Wow, tahu-tahu jalan-jalan, gila lu nggak mikirin proses gua kayak gini. Iya kan? Ini gitu ya. Kadang-kadang kita lupa membangun energi. Ya. Saya belajar dari banyak leader sebelumnya. Kita harus banyak bangun energi. Bisnis ini mengajarkan kita menghargai orang lain. Kalau ada yang ngomong ya komen. Kalau ada yang nge-share doa ya amin. Itu aja kok susah. Padahal itu energi. Ini attitude Bapak Ibu. Dalam bisnis Anda, dalam grup, menang baik, jangan salahkan, energimu nggak kerja, benar gak? Kalau ada member baru di invite, ucapkan selamat datang, kok susah? Ya, memang Anda nggak kenal, ada nomor baru masuk, ucapkan selamat datang, sukses bersama, kan asik. Bangun seperti itu di WhatsApp grup kita, ya kan? Itu menjadi energi yang luar biasa. Saling sharing, jangan sok pinter sendiri. Aku udah tahu, baca doang, ngintip doang. Anda ngapain berbisnis? Ya nggak? Sombong banget gitu. Ingat, ya, respon
kita akan direspon sama alam semesta. Kenapa sih gitu? Di sini kita harus bangun kasih sayang, saling respon, saling menghargai, kan gitu, supaya semuanya bisa maju, betul ya? Nah, Bapak Ibu, masih ada waktu saya? Boleh. Ya, saya cerita saja. Di bisnis ini luar biasa. Ini benda yang sangat saya sayangi ya. Sekarang perhatikan desain terbaru dari Microgold. Sudah ada yang punya? Tambah bro kalau mau punya. Ya, desainnya Borobudur. Kita cuma ngeluarin kocek 12.000 punya desain ini, terus ada emasnya. Nikmatnya mana lagi yang kau dustakan, Bu? Ya, bikin di percetakan juga duit 25.000 nggak dapet, ya, tuh, ya. Terus ini anggrek, Pak Mardigu tuh luar biasa. Ini anggrek asli Indonesia, maksudnya gitu, ya. Tanaman yang paling banyak di Indonesia. Nah, ini desain terbarunya 0,05-nya, gambarnya masih ya belum keluar ya, surprise ya. Dan ini cerita sedikit tim saya yang memanfaatkan bisnis custom, ya, customize. Ini bukan tim saya deh. Siapa nih? Kemarin saya ketemu di kantor caleg, Bapak Ibu. Dia di belakang. Halo, caleg PSI. Wow. Ya, jadi seperti inilah bisnis kita. Siarnya macam-macam, ya. Banyak yang bisa kita kerjakan, ya. Ini tim saya nih, ya. Ada yang punya bisnis membantu bisnisnya tim Qurani ya, kayak gini ya. Kemudian ini yang punya optik. Mana ini? Nah, ini namanya Pak Junedi, punya optik. Kemudian punya travel. Nah, Komplit. ya. Ini yang siapa nih? Ini punyanya Ibu Enda. Tim saya paling loyal ya. Beliau juga goal asetnya sudah banyak ya kan. Terus juga kemarin ya, beliau bikinnya kayak gini, bukan punya travel, bukan. Tetapi ketika beliau ngasih ini, saya mendoakan orang yang saya kasih. Ya saya minta dong, dari doakan naik haji. Seperti itu. Berbagai macam silaturahim yang bisa Anda bangun dengan ini. Ujung-ujungnya dapat cuan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini saya mau pakai ini dulu, boleh? Boleh apa? Aduh, jujur saya belum pernah pakai cincin. Mana nih pakainya? Ada banyak. Ada banyak. Pakai tiga-tiganya bisa. Nah, kemarin di kantor sudah, ya Allah, kocak banget. Bapak lihat. Demi Mikrogol. Satu lagi. Lima-limanya dong. Wah. Waduh, demi Mikrogol, Bapak Ibu. Coba. Ini nggak tahu saya. Nggak tahu. Jadi dari kantor kemarin, ya, ini filigrana, ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail ya tentang filigrana. Saya hanya memperkenalkan, udah megang langsung, ya. Ya lumayan lah ya. Kayak begini. Oh, di tangannya Kak Paula mungkin lebih cocok. Ya, baru 3 modelnya.